Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang sanksi dari wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apa sanksinya? Ya, tadi saya di bagian video saya sebelumnya menjelaskan tentang secara umum ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Kita akan membahas dulu soal sanksi administrasi. Apabila seorang wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam bentuk apa saja jenisnya dari sanksi administrasi itu? Satu, ya, soal pengenaan bunga. Ini bunga ini dikenakan jika menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, ya. Jadi bulan ini sudah utang pajak, berikutnya utang pajak terus, ya, maka karena sudah berlipat-lipat itu menjadi berganda lah utang pajaknya, sehingga karena tidak mau bayar-bayar, ya terpaksa lah mungkin akan dikenakan bunga pajak. Berapa bunga pajak yang akan dikenakan? Bunga pajak yang dikenakan itu adalah 2%. 2% terhadap 2% itu dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Jadi tidak seperti bunga di rentenir, ya. Kalau bunga di rentenir itu kan bunga berbunga. Kalau dalam pajak bunganya tidak seperti itu. Kalau misalnya 1 juta, ya, kemudian bulan ini kita utang pajak kita untuk 1 bulan, yaitu 2% dari situ. Kemudian bulan berikutnya juga kita ada di 2 bulan utang pajaknya, ya, maka 2% setiap bulannya dari jumlah total pajak yang harus dibayarkan. Jadi bukan bunga majemuk yang berlipat ganda, bunganya tetap. Ya, kalau bunganya berganda, bisa bangkrut itu rakyat itu, nggak ada yang bisa mampu udah bayar pajak, lebih baik mungkin dia pada masuk penjara. Jadi kira-kira begitulah, ada keringanan dalam soal sanksi administrasi berupa bunga pajak ini, tapi jangan juga kemudian karena sanksinya cuma 2%, ya udah sengaja dibuat penunggakan atau tidak mau bayar pajak berlama-lama. Yang kedua adalah sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan adalah sanksi administratif berupa kenaikan pajak di mana jumlah pajak yang dibayar dapat menjadi berlipat ganda. Nah, ini biasanya terutama kalau penggandaan kenaikan pajak ini, ya, kenaikan penggandaan ini dia digandakan. Misalnya datanya dipalsukan, yang tadi saya bagi contoh, yang dibayarkan seharusnya 100 juta tapi karena dipalsukan datanya menjadi 50 juta saja. Itu ada pemalsuan, artinya ada kerugian di situ 50 juta. Kalau negara kalau berlangsung selama 20 tahun berapa? Nah, maka akan dikenakan sanksi berupa kenaikan. Bisa saja kenaikannya itu menjadi dihitung yang tadi, yang data yang 50 juta yang mesti dibayar dikali 20 tahun, berapa itu kekurangannya. Jadi kira-kira begitu untuk kenaikan bagi yang pemalsuan data terkait dengan pajak. Berikutnya adalah sanksi denda. Ini sanksi denda ini apabila memang terkait dengan besarannya ini, yaitu tidak sesuai, selain tidak sesuai juga, ya, itu banyak sekali pelanggaran yang mungkin bersifat kealpaan maupun kesengajaan, ya, berkaitan dengan tadi bisa saja datanya, kemudian juga kesengajaan untuk tidak melapor dan seterusnya. Biasanya juga terkait dengan sanksi denda ini dibarengi pula biasanya dengan sanksi pidana, karena ini yang dalam kualifikasi yang tergolong pelanggaran yang mulai berat lah, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang mengatur,
bisa dilihat di dalam buku saya pada halaman 141 tentang buku yang berjudul Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia. Itu terkait sanksi administratif. Dan untuk season berikutnya nanti kita akan membahas tentang sanksi pidana. Demikian untuk pelanggaran administrasi di bidang perpajakan. Terima kasih. Silakan kalau ada saran masukan dari mahasiswa atau penonton yang menonton channel saya ini, disilakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.